Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang anggaran kas dan aktiva tetap. Nah, di sini saya kebagian pada bentuk-bentuk cash aset. Apa itu cash aset? Cash aset adalah suatu aset berupa uang tunai atau aset yang mudah dicairkan menjadi uang tunai begitu. Cash asset berfungsi sebagai alat pembayaran utama perusahaan dan membantu menjaga kelancaran kegiatan operasional. Terdapat beberapa jenis cash asset. Yang pertama adalah uang tunai, yaitu kas yang langsung tersedia dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan perusahaan. Yang kedua yaitu adalah uang yang ada di bank seperti giro, tabungan, dan simpanan jangka pendek yang dapat digunakan saat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu adalah setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang mudah dicairkan menjadi uang tunai dan memiliki risiko yang rendah. Yang keempat adalah cash asset, yaitu dana yang disediakan untuk membiayai pengeluaran kecil perusahaan seperti pembelian alat tulis atau biaya transportasi. Selain memiliki fungsi yang penting, cash asset juga memiliki karakteristik utama, yaitu nilainya pasti dan mudah diukur, mudah dipindah tangankan, serta memiliki tingkat likuiditas yang tinggi sehingga dapat dengan cepat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Sebagai contoh, ketika perusahaan harus membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, atau membayar tagihan kepada pemasok, perusahaan memerlukan kas yang cukup agar seluruh aktivitas tersebut dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pengelolaan cash asset harus dilakukan dengan baik agar kondisi keuangan perusahaan tetap sehat dan stabil. Selanjutnya di sini ada pentingnya anggaran cash asset, yaitu anggaran kas adalah rencana tertulis sistematis yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran uang dalam periode tertentu. Penting untuk menjamin dana tersedia tepat waktu, mencegah kekurangan atau kelebihan uang sebagai alat pengendali keuangan, dan juga dasar pengambilan keputusan manajemen. Nah, untuk dampak tanpa anggaran di sini, yaitu tanpa anggaran kas yang baik, keuangan menjadi tidak teratur dan sulit dikendalikan. Risiko krisis keuangan mendadak meningkat, terjadi pemborosan tanpa batasan jelas, dan juga sulit mendapatkan kepercayaan dari pihak luar seperti investor atau bank. Nah, selanjutnya di sini ada estimasi cash flow, yang dimana perkiraan aliran uang masuk dan keluarnya perusahaan selama periode tertentu. Ini memberikan gambaran jelas tentang asal dana dan bagaimana dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional bisnis. Di sini ada komponen arus kas keluar, yaitu pembayaran pembelian barang atau bahan baku, gaji dan tunjangan karyawan, biaya operasional seperti listrik, air, sewa, dan juga pemasaran. Nah, untuk kewajiban keuangan juga cicilan, bunga dan pajak, dan investasi aset baru. Nah, dan juga ada komponen arus kas masuk, yaitu penjualan produk atau jasa, penagihan piutang, modal tambahan dari pemilik atau investor, dana pinjaman luar, serta pendapatan lain seperti bunga dan juga keuntungan non-usaha. Nah, untuk manfaat estimasi arus kas di sini, mengetahui bagaimana kondisi keuangan masa depan, memperkirakan kebutuhan dana tambahan, mengetahui bagaimana waktu dana lebih untuk investasi, dan juga mengatur jadwal pembayaran agar tidak menumpuk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan anggaran pengeluaran aktiva tetap. Di mana di sini pengertian dan komponennya, yaitu aktivitas tetap adalah kekayaan berwujud jangka panjang lebih dari 1 tahun seperti tanah, gedung, dan mesin. Komponen biaya meliputi harga perolehan, biaya pendukung, biaya pemeliharaan berkala,
dan biaya penyusunan aset. Nah, tujuan dan hubungan kas adalah tujuan penyusunan merencanakan kebutuhan sarana, prasarana, memastikan dan cukup, menilai dampak investasi pada keuangan, pembelian aktiva tetap mengurangi kas dalam jumlah besar, sehingga harus disusun bersamaan dengan anggaran kas.